Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah bersyukur oleh anugerah Tuhan kita dipimpin Tuhan untuk datang kembali ke dalam rumah Tuhan pada hari ini. Tentu Bapak Ibu telah berjuang untuk datang. Ini adalah sebuah kemenangan bagi kita sekalian. Amin. Juga kemenangan bagi WL ya. Karena walaupun kurang prima, namun dia tetap mengeksekusi tugasnya. Dan Tuhan kiranya memberikan kemenangan buat anak ini senantiasa. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Seri firman Tuhan yang sudah kita bahas, ini adalah minggu yang ketiga kita membahas ini dan akan kita akhiri sampai tuntas ya. Nah, mari kita baca sebagai ingatan kita tentang topik yang kita sedang bahas sepanjang minggu ini. Mari kita lihat. Mari kita baca sama-sama 2-3 ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Dan ayat yang pendukung satu lagi, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi pengakuan ya. Kita sudah lihat judulnya adalah yaitu tentang tuntutan terhadap pengakuan kita. Kita sudah lihat bahwa pertama, Bapak Ibu, mengenal Dia berarti menuruti perintahnya. Jadi itu adalah sesuatu yang otomatis terjadi, yang harus ya, tidak bisa tidak. Nah, kalau ternyata tidak bisa menuruti perintahnya, yang harus kita perbaiki adalah pengenalan kita akan Dia sampai ini muncul ya, sampai ini muncul. Jadi kalau ada anak Tuhan tidak mampu, berarti ini yang harus diperbaiki. Kalau sudah mampu, berarti dia sudah mengenal. Jadi ini terjadinya dengan wajar ya, bukan sebuah hukum, bukan sebuah hukum Taurat yang kita dipaksa melakukannya dari luar, tapi sesuatu yang dari dalam lewat hubungan. Jadi hubungan ini membuat kita mampu melakukan segala sesuatu. Itu sama seperti misalnya waktu saya masih SD, kalau saya tidak suka guru, sepintar apapun dia menjelaskan, saya tidak ngerti sepintar apa. Tapi kalau saya suka gurunya, saya bisa ngerti apa yang disampaikan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada firman yang suka, itu otomatis kita akan kerjakan. Nah, jadi hubungan ya, hubunganlah yang membuat kita mampu melakukan firman. Orang yang terpaksa melakukan firman-Nya berarti itu hubungannya enggak baik. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah mengenal. Karena mengenal di sini adalah ginosko, mengenal lewat
pengalaman, keintiman, intim. Itu yang pertama ya. Kita lewatkan saja. Lalu yang berikut adalah yang kedua. Nah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang kedua, Rasul Yohanes mengatakan barang siapa yang mengatakan pengakuan, jadi dia menuntut pengakuan, dituntut pengakuan itu. Kenapa kalau mengaku begitu? Nah, oke lah kalau kamu mengaku begitu, ini yang harus terjadi. Hidup seperti Kristus. Jadi Yohanes ini sangat teliti dia untuk mengecek kebenaran dari pengakuan anak-anak Tuhan. Ternyata ini ada indikatornya istilahnya ya. Nah, di dalam Dia. Jadi kalau kita mengatakan aku di dalam Dia, hidup seperti Kristus. Jadi di dalam Dia itu adalah identitas, ya, identitas kita. Identitas kita di dalam Kristus, ya. Di dalam Kristus aku anak Allah. Di dalam Kristus mana bisa kita anak Allah, kan? Hanya di dalam Kristus. Setelah pindah kita ke dalam Dia, identitas Kristus itu menjadi identitas kita. Jadi identitas kita itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus aku anak Allah. Di dalam Kristus aku dibaptis. Di dalam Kristus aku dimeteraikan. Di dalam Kristus aku menjadi ahli waris. Di dalam Kristus, semua di dalam Kristus, di dalam Kristus. Di luar Kristus, saudara tidak bisa mengklaim apa-apa. Nah, jadi Rasul Yohanes ingin mengecek lagi pengakuan ini. Mengecek, jangan hanya sampai sebuah pengakuan tanpa sebuah bukti, tanpa sebuah penyembuhan. Ya. Maksud dari Rasul Yohanes untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami. Ya. Pengakuan itu benar-benar kita pahami. Itu yang sedang ingin dicek oleh Yohanes. Barang siapa mengatakan, mengaku bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu sebuah kewajiban. Tidak bisa, tidak mungkin dia berkata di dalam Dia, tapi tidak hidup seperti Dia. Nah, kita sudah lihat gambarnya ini kan. Nah, ketika kita pindah dari dunia ke dalam terang, kita sudah masuk ke dalam habitat kita yang baru. Kita hidup seperti habitat yang ada di sini. Kita tidak bisa lagi seperti di sini. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi di sini. Nah, kalau kita bawa dari sini, sifat yang dari sini ke sini, ini bertentangan habitat kita itu apa? Menentang sifat kita. Ya. Tempat kita itu menentang kita. Coba saudara datang ke sebuah tempat, tapi ditentang tempat itu saudara. Nah, jadi kita harus mensinkronkan diri kita dengan ini. Itu sama dengan dalam 1 Yohanes 3:6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, di dalam Dia itu kan tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kita sudah ilustrasikan tentang ini kemarin kan. Ini adalah air tempatnya ikan. Nah, ketika ikan itu keluar, berarti dia keluar dari habitatnya. Karena tempat tinggal ikan bukan di sini, di dalam. Nah, kenapa dia manggal pasir? Karena bertentangan dengan
pasti manggal pasti, mergeto. Jadi kalau kita keluar dari Tuhan, dari dalam Dia, kalau dia Kristen yang benar-benar ada di dalam dia, ya, makanya dicek lagi. Kalau dia memang menurut pengakuannya dia ada di dalam dia, kalau suatu waktu dia keluar, pasti dia manggal pasti. Dia merasa tidak nyaman. Jadi kalau dia keluar tapi tidak manggal pasti, itu berarti jangan-jangan dia belum di dalam dia. Nah, itu yang sedang dicek oleh Rasul Yohanes. Jadi kalau ada Tuhan keluar dari dalam dia, tapi merasa nyaman di luar dia, nyaman, itu membuktikan dia belum di dalam dia. Kalau begitu, nah, ini gambar ini saja sudah bisa mengecek hidup kita. Jadi misalnya ini dalam dunia ini penuh dosa kan? Amin. Penuh dosa. Kita tahu kita ini telah diampuni, disucikan, kita diterima oleh Allah. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, kita kan gelisah kan? Gelisah itu enggak? Nah, kalau gelisah itu sesuatu yang sehat. Berarti saudara dan saya itu adalah ikan. Nah, ikan. Dan kalau dia keluar dari air dan tidak manggal pasti, berarti dia bukan. Jadi wajar Bapak Ibu kalau saudara tidak nyaman, saudara misalnya tengok Google, internet, merasa nggak nyaman ini. Berarti saudara sedang keluar. Jadi saudara harus segera balik, pulang. Amin. Pulang. Nanti kalau saudara tetap di situ, akhirnya mati. Mas, kalau masih manggal pasti berarti hati nurani masih pekan. Jadi kalau ada orang misalnya dia mencuri tapi aman saja, lalu dia nyanyikan di gereja, dia jawab sepenuh hidupku damai yang dia berikan, tapi sudah mencuri, berarti dia nyaman. Itu berarti dia belum di dalam dia. Makanya dicek. Rasul Yohanes ingin memastikan pemahaman kita tentang bagaimana sebenarnya hidup Tuhan itu. Amin. Nah, seorang anak pun bisa ngecek lewat ini. Misalnya sudah disuruh orang tua, tolong dulu disapu rumah ya, nanti mama pulang harus sudah bersih. Tapi setelah pulang rumahnya, dia tidak bersihkan, dan dia tidak merasa bersalah. Nah, kalau merasa tidak bersalah, itu bahaya. Jadi kalau ada rasa bersalah dalam hidup kita ketika kita melenceng dari firman, bersyukur ada rasa bersalah. Hati nurani kita masih peka. Segera kembali. Jangan lama-lama. Kadang ada kan orang keluar dulu berpetualang kan, pada malah di luar, ada naik kira-kira gitu. Nanti makin jauh berlupa terus dan mudah deh. Nah, orang ini ada naik IQ begitu. Dan halu luar dari mati. Jadi mumpung masih dekat-dekat, terlupa tuh. Minta ampun, Tuhan ampuni saya. Kalau jauh Bapak Ibu, susah untuk kembali. Nanti ada binatang dimakan apa kan? Kalau jauh-jauh melompat, akhirnya sahabat turun kan?
ada biang di sini, ada yang itu pun kejauhan. Jadi banyak orang ini anak mak mau sudah bulan ibadah Tuhan ini. Sonari ini matang baju tahu di portibion. Mari dagedang najolo. Syukur masih hidup. Masih dan syukur kalau masih tahu jalan pulang. Kalau nggak tahu lagi ada hambatan lagi di jalan pulang, dia bingung ganjang. Ini dia dalam ini sama sahdi. Disukun si kain masih ada. Bapak, buat kami taruh hojo. Ini ada pintu gerbang na dijaga ni keruk ni tehe. Tiki diusir suruh suara ni hamu syami. Patu ni Tuhan masih kain. Itu bapak masih ada. Beta betul. Di satu pintu gerbang na dijaga ni suruh suara. Betul. Berhari-hari mereka mencari, gak dapat. Nah, ini cerita sekolah minggu ya. Akhirnya nangis masih ada. Aduh, alami otak kime, alami dosa kime. Ternyata pintu itu sudah hilang. Pintu itu sudah hilang. Nah, jangan sampai hilang. Jalan pulang. Amin. Jadi makin apa ini jam? Oh Tuhan, aku nggak mau. Akhirnya setelah dia ke dalam air, tenang. Tenang hati. Setelah kita di dalam Tuhan yang bisa nyanyi itu. Coba di luar Tuhan. Bagaimana sambil manggal klasik tenang? Gak bisa. Amin. Nah, ikan dalam ini ya laptop ini gak ada apa-apa. Ini bahasa apa sebenarnya? Bahasa Yunani. Iktus. Ikan itu iktus. Ya, iktus itu artinya Yesus Kristus Theos Hotel. Artinya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Jadi di zaman dulu orang Kristen itu kan teraniaya untuk menyatakan diri kepada orang lain bahwa dia Kristen harus hati-hati, kalau tidak dia dibunuh. Jadi untuk menyatakan, memberitahukan, memastikan bahwa temannya itu Kristen, dia tes di tanah, bentuk ikan begini dari atas itu. Lalu kalau dia Kristen, dia juga akan memperkenalkan diri, membalas lekukan dari bawah. Akhirnya bentuk ikan. Nah, berarti kita sama-sama Kristen. Nah, kalau dia bikin lekukan gini bentuk ikan dari atas, tapi temannya tidak bisa membalas, berarti dia bukan Kristen. Harus hati-hati. Soalnya orang-orang Kristen waktu itu dibunuh. Jadi ikan adalah identitas Kristen. Ikan itu hidup di dalam air, sama seperti kita ada hidup di dalam Dia, Kristus. Ya, hidup di dalam Kristus. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Beda lagi dengan ini, ada tambahan ide semalam. Tahu ini apa? Ini tambahan ide. Kalau ketika keluar dari air, dia apa? Aman. Katak itu kan binatang amfibi kan? Dua alam. Bisa di air, bisa di darat. Kekristenan nggak boleh begini. Dua alam. Jadi kalau dalam kitab Wahyu ada digambarkan dengan wanita. Wanita berdiri di antara di pantai, antara dia kakinya satu menginjak di laut, satu menginjak di darat. Wanita ini melambangkan umumnya gereja. Gereja bisa gereja Tuhan, bisa gereja sesat. Pokoknya gereja orang. Artinya dia berdiri di dua alam.
kaki yang satu ke air, kaki yang satu di darat. Itu sama dengan apa? Kakak. Bisa, kemana-mana bisa. Sigawan kuda. Makanya perhatikan Bapak Ibu. Kalau seseorang di pesta itu nyanyi gereja luar biasa, sorak-sorak, pakai nyanyi apa? Pakai musik pesta, sorak-sorak, haleluya, pakai nyanyi. Coba di gereja, nggak berani dia. Balik. Di mana kegarangannya yang di luar itu? Nggak bisa, karena gereja itu ada Tuhan. Ada Tuhan, jadi dia nggak bisa sembarang. Nah, jadi kalau pesta pernikahan saya perhatikan seringkali ada kan dari seluruh gereja datang, HKBP, Katolik, dan sebagainya. Orang itu dulu kalau di sana garang kali nyanyi-nyanyi rohani seperti di gereja, tetapi setelah di gereja dia mengirput karena kedagingan nggak bisa menghadap Tuhan, nggak bisa. Tetapi ada juga yang dua apa ini namanya beban ya, dua kita digasak di luar, digasak di dalam. Nah, ini yang paling berbahaya. Akhirnya mardum ya. Namasa igagat rusak, inamasa ditemui. Jadi inamasa, mulai dari zaman memang tahu akibat. Jadi dia menyesuaikan diri di berbagai tempat, tapi hanya menyesuaikan diri. Ini sama seperti ini, menyesuaikan diri. Ini sama seperti apa namanya? Bunglon ya. Ini Kristen tahap ini sangat berbahaya. Dua dunia. Makanya anak Tuhan itu, kalau dia anak Tuhan, di luar dia tetap anak Tuhan. Amin. Gak bisa kita lepaskan kok. Waktu di gereja aku kudus dulu jaga. Kalau di luar bermasyarakat kudus. Di gereja kudus, di luar kudus. Bukan begitu. Kalau kita anak Tuhan, di mana-mana kita anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan. Nah, kalau saya pendeta, di luar pun saya pendeta. Walaupun mereka tidak mengakui saya pendeta di luar, tapi sikap saya itu melekat pada saya. Panggilan Tuhan itu melekat pada saya. Gak bisa saya pretend dulu dilepaskan dulu, lalu di sana saya tidak pendeta, tidak sesuai panggilan. Bukan begitu. Anak Tuhan tidak seperti itu. Identitas saya itu harus jelas. Walaupun saya kalau ada pesta kadang kayak di Cibata Marhobas, saya bermasyarakat, tetapi saya tetap pada panggilan saya. Saya tetap hamba Tuhan. Bukan berarti ada orang di sana ngalor ngidul menggosip-gosip, aku menyesuaikan diri menggosip-gosip. Gak bisa. Anak Tuhan harus jelas identitasnya. Amin. Kalau tidak jelas, ini dia untuk ada ini semalam ini, untuk melengkapi ini ya, membandingkan. Kita memang ada di dunia, tetapi identitas kita sebagai Tuhan harus berbeda. Ini saya udah bergerak ke arah mau melompat ke arah mana lagi dia. Tapi ini tidak nyaman. Dalam Yohanes 13:15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yesus telah memberi teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Tuhan buat kepadamu. Sama seperti. Nah, sama seperti ya, mungkin kualitasnya berbeda, tetapi yang jelas ada acuan. Acuannya adalah
seperti yang Yesus lakukan pada kita. Walaupun kualitasnya itu butuh proses, tetapi ada acuannya, sama seperti yang Yesus berbuat. Tidak seperti apa? Kasihilah orang lain seperti misalnya Pak Yusuf mengasihi orang lain. Gak begitu. Karena standar kita manusia jauh. Atau kasihilah orang lain sama seperti pendeta mengasihi orang lain. Enggak. Kalau kasih saya itu bersyarat, masih butuh proses. Kalau bersyarat bagaimana? Ya berbahaya, enggak jadi. Tapi syukurlah, standarnya adalah sama seperti yang telah kuperbuat, yang diperbuat Yesus menjadi standar, bukan yang kuperbuat. Semua kita mengacu kepada apa yang Yesus perbuat. Baik pendeta, baik penginjil, baik pemimpin usia, baik jemaat, semua. Karena satu waktu saudara akan melihat kelemahan saya, saudara akan patah semangat. Iya loh, kupikir lo mengasihi mana, tapi soalnya tapi tidak. Makanya jangan tiru saya. Kita semua meniru Yesus. Kita semua meniru Yesus. Saya masih suka kalau anak-anak nggak beres kerjanya. Naik potensi. Kalau Yesus kan nggak naik tensi. Syukurlah Yesus Kristus itu jadi acuan. Saya pun akan mengacu ke sana, anak saya pun mengacu ke sana, semua kita mengacu ke sana. Amin. Sama seperti yang telah kuperbuat. Jadi kalau sama seperti yang kuperbuat, itu nggak jadi. Pasti gagal. Nanti kita lihat ya lebih jauh. Nah, bagaimana sama seperti kita sudah lihat kemarin begitu panjang lebar ini, bukan untuk dilayani. Sama seperti Yesus, dia itu datang melayani, bukan untuk dilayani. Kita menerima satu dengan yang lain sama seperti dia menerima kita. Kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Dia sabar, kita diminta sabar mengampuni sama seperti Yesus sabar kepada kita, sama seperti Yesus mengampuni kita. Jadilah kudus, katanya, sama seperti dia kudus. Hiduplah dalam terang sama seperti aku di dalam terang, gitu katanya. Kita menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Kita berbuat kebenaran sama seperti dia adalah kebenaran. Jadi sama seperti, kita nggak usah baca lagi supaya kita segera ya. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita ada di sini, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena kita sudah ada di sini. Tidak mungkin lagi kita ada di dalam Kristus, tapi pikiran kita berbeda dengan Kristus, perasaan kita berbeda. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya kita akhirnya berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus. Karena kita sudah menyadari identitas kita. Jadi identitas kita yang membuat kita berubah. Identitas kita itu yang menuntut perubahan. Dan identitas itulah yang membuat kita berkemenangan. Kemudian kita lewatkan ini. Yang berikut adalah yang terakhir. 1
Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa sama-sama, karena ini bagian terakhir 2-3 ayat. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, ini lagi yang ketiga. Jadi Rasul Yohanes berkata, barang siapa berkata dia di dalam terang, dia harus mengasihi saudara. Ini ya, di dalam terang mengasihi saudara, mengasihi saudara di dalam terang. Lalu saya berpikir-pikir sepanjang minggu ini, kenapa itu terang itu dikaitkan dengan kasih? Kenapa terang itu dikaitkan dengan kasih? Ini kan pekerjaan yang sulit bagi kita. Ini tidak mudah. Dan kasih di sini agape. Kasih di sini agape, kasih tanpa syarat. Karena kalau bersyarat nggak jadi-jadi hubungan itu. Bergumul terus. Apa? Kenapa kasih itu disandingkan dengan terang? Terang itu disandingkan dengan kasih. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah kita sudah ada di dalam dia. Kita kan di dalam terang. Nah, seringkali yang terjadi antar ini dan ini kan ada masalah, ya kan? Ya atau ya? Berarti kalau ada berarti apa namanya? Bertentangan. Kan bertentangan, gak cocok. Tidak mungkin di dalam dia ini dengan ini ada gap. Berarti orang ini harus sadar di mana mereka berada. Ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi diselesaikan, dan harus selesai, tidak boleh tidak. Karena nanti kita terpental bertentangan dengan habitat. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah Allah, ya. Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Apa dikatakan? Coba dibaca. Masih ada waktu ini. Silakan. Ya, firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Iya, Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di ayat lain dikatakan, coba 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi di sini Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Berarti terang dan kasih itu bagaimana? Satu ternyata. Kalau Allah adalah terang, Allah adalah kasih, berarti terang dan kasih itu identik. Identik. Saudara-saudara, kalau
sini nggak ada salib ya, kalau dia paksa. Nanti kalau sudah keluar gereja bisa lihat salib ya. Nggak usah keluar sekarang. Nanti siapa yang dekat kok? Salib itu kan ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu adalah hubungan antara Allah dan kita. Horizontal hubungan antara kita dengan kita sesama. Jadi dalam hukum Taurat ada 10 hukum kan. Hukum 1 sampai 4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Itu hubungan antara Allah dan manusia. Hukum ke-5 sampai 10, Onako, maka tidak menghadana setuju, menghadap perbuatan sampai seterusnya. Itu hukum Taurat yang ke-5 sampai 10 itu horizontal, hubungan sesama. Jadi salib itu adalah kasih Allah. Jadi terang itu identik dengan kasih. Jadi di dalamnya ada terang, dia adalah terang, dia adalah kasih. Makanya ada nyanyian kita, Allah itu kasih, kata Yesus. Allah kasih, Allah juga adalah terang. Terang itu adalah berarti, saudara-saudara, tidak boleh tidak, ini harus terjadi di sini. Sementara kalau ini adalah terang, kalau kita benci, berarti Alkitab katakan kegelapan, gelap. Di sini tidak ada terang. Berarti dari mana nih kegelapan ini? Dibawa-bawa dari luar. Kegelapan dari luar harus selesai di sini. Amin. Ini perkumpulan kita berat ini memang, tetapi saudara harus perkuat identitas kita dalam itu. Suarakan, gemakan sampai saudara dengar. Jadi tidak ada di sini, saudara-saudara, secara logika lagi tidak ada di sini kepahitan. Coba kita ada di sini, Yesus memelihara kepahitan. Oh, pahit, bagus, kepahitan, sakit hati. Mungkinkah di dalam Yesus ada kegelapan? Tidak mungkin. Makanya hubungan kita, hubungan suami istri, orang tua, anak, hubungan sesama di dalam terang ada kasih agape. Bukan ini ada 5 kasih yang ditentukan pada kita. Phileo, kasih persaudaraan. Ada syarat. Basa roho, eda tutes tanami, abe saat undangan. Saat bukan undangan, saat beda. Ale basa roho, ai soroho tinggi di pesta nami. Oh, ternyata kasih persaudaraan ada syaratnya. Kalau dia datang ke pestaku, aku datang ke pestanya, kan bersyarat, manusiawi, ya kan? Itu manusiawi. Itu kasih beliau, kasih persaudaraan. Ini memang penting. Kasih saling. Tapi ini bisa gagal. Kalau ini gagal bagaimana? Berarti ini tidak bisa diandalkan di dalam ini, karena ini saling menuntut. Kemudian kasih eros, kasih hawa nafsu, ini pun bersyarat. Kasih storge, kasih kekeluargaan. Budak-budak karena berkeluarga, nama hamarami bermasalah kan? Nape semudah, sabapak saoma bermasalah. Nah kalau kita andalkan kasih storge di dalam Kristus, nggak bisa, karena storge itu bersyarat.
nampiang kipo sejogo do kalau abang minggu orang kita nggak mau bilang dulu abang kata Stephen Diosa supaya selesai masalahnya. Ya abang, tapi terpaksa. Coba kalau dia nggak mau, kan bubar. Artinya kasih storge, kasih kekeluargaan ini bersyarat. Nampak sudah mudah kita bersyarat betul. Godam doa nama-nama lagi masyarakat karena tidak terpenuhi syarat. Kalau kasih kekeluargaan yang kita pakai di dalam tubuh Kristus gak jalan, kemudian kasih telo, kasih pada diri sendiri, kita menuntut syarat pada diri sendiri, bersyarat. Yang terakhir kasih agape tanpa syarat. Nah, ini makanya pesta nih, ini pesta. Jadi Bapak Ibu bisa ingat pesta. Pileo, eros, di dalam tubuh Kristus ini yang terjadi. Sama seperti aku mengasihi, demikian juga kamu mengasihi orang lain. Dia kasih agape itu yang sedang dikerjakan Kristus. Kalau kasih kekeluargaannya, kalau kasih pileonya, kalau kasih storge-nya, kalau kasih erosnya, gagal itu, nggak bisa. Makanya dikatakan sama seperti aku mengasihi kamu. Lepaskan kasih agape kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang lain. Selesai masalahnya. Jadi penyelesai masalah adalah agape. Tidak bisa selesai dengan kasih pileo, kasih storge, kasih telo. Jadi yang Tuhan minta sama seperti aku mengasihi kamu, yaitu kasih agape sama seperti agapenya Tuhan. Nah, prosesnya dalam hidup kita, renungkan baik-baik, pikirkan, pergumulkan. Tapi itulah standar yang Tuhan minta. Nah, kita kan tapi begininya dia bikin, begininya. Yang jelas yang Tuhan minta itu di dalam Dia hanya ada terang, dan terang itu identik dengan kasih. Tidak ada hal lain selain terang dan selain kasih. Dan dikatakan di sini Allah adalah terang. Tidak dikatakan Allah mirip terang, Allah seperti terang. Jadi Allah itu terang. Allah memiliki kasih, tidak. Allah seperti kasih, tidak. Tetapi dikatakan Allah adalah kasih. Itu yang terjadi. Jadi ini makanya ada keterangan di dalam batin kita tentang itu. Tapi yang jelas kita sudah tahu, oh begitu ya. Tinggal kita menggumulinya, mewujudkannya. Amin. Yang jelas standarnya sudah ada. Kasih agape yang Tuhan harapkan mengalir. Karena kasih agape tidak pernah gagal. Coba dia pakai kepada kita kasih pileo. Kita ini orang Indonesia, orang Batak, dia orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang dia kasih persaudaraan. Itu pun kalau orang Yahudi baik-baik. Kasih persaudaraan kan kasih minta syarat. Kemudian kasih kekeluargaan. Aku dari suku Yehuda, kamu suku Ruben, suku Naftali, nggak ada, keluar semua. Aku datang hanya untuk suku Yehuda. Enggak. Makanya dikatakan
karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu kasih agape. Dia mengalir, dia menerima kita. Itu sama seperti anak bungsu. Anak bungsu itu setelah dia pulang ke rumah ayahnya, dia bilang, "Bapak," katanya. Langsung bapaknya berlari. Tidak ada syarat yang diminta oleh bapak. Mandi dulu kau bapak. Asal hal bapak kalau berbau, ayo cuci jauh. Bubuk sampo pakai sampo enggak. Itu seperti film apa? Ngeri-ngeri sedap. Sudah ada yang nonton ngeri-ngeri sedap. Dengan bangga anaknya memperagakan lawaknya gitu. Tahu datang ayahnya ke syuting. Terharu ayahnya. Datang ke acara, peluklah ayahnya. Mau dipeluk anaknya, datang ayahnya. Enggak perlu. Nah, kalau kasih manusia itu menutup manusia, tapi Tuhan mengajari kita belajar. Memang prosesnya panjang ya. Prosesnya penuh pergumulan, harus dibawa dalam doa. Bagaimana ini? Mula-mula wah, nah mula-mula kodok, bukan ada Tuhan sejual bau berbolok. Itu sonor di mana buharan mau. Nah itu. Alana mau batuan bersikapku menerima itu melunjak dong. Alana melunjak, logis. Dangi botol itu lah. Botol itu. Nah itu jadi bagaimanapun saudara metode pelaksanaan agape yang jelas, agape itu tanpa syarat. Tuhan sudah berikan standar. Karena kalau kita mengatakan di dalam terang, berarti mengasihi. Mengasihi. Lawan mengasihi, membenci. Kalau benci, kegelapan. Kalau dalam kegelapan, sesat. Di dalam kegelapan ada penyesatan katanya. Gak mungkin di dalam dia sesat. Untuk apa Yesus memelihara orang-orang sesat itu? Menak mau sesat. Tidak sana mau oleh sesat. Tidak mungkin secara logika lah dulu. Makanya ini kan pelajaran yang gampang dimulai. Nah tinggal kita bagaimana caranya. Oke Tuhan, dia tahu standar. Oke Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku bisa memenuhi rencana. Amin. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, nggak mudah tapi ada harga, ada pengorbanan. Sama seperti Yesus membuktikan kasihnya, dia berdarah-darah, dia di kayu salib, darahnya tercurah. Untuk menerapkan kasih itu ada pengorbanan, harga diri, bayar harga. Muka kita mau ditaruh di mana? Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Inilah jejak-jejaknya Kristus. Itulah jejak-jejaknya Kristus yang harus kita ikuti. Nah, mari kita lihat nyanyikan nyanyian ini.